akan menyalahkan saya. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang suruh, pasti Tuhan yang jamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini tidak asing lagi karena ini kondisi sudah kondusif, kondisi sudah baik, makanya saya berani bersaksi. Kita tidak asing dengan kata-kata corona. Ini kita mengalami gereja kita mulai awal Desember 2020. Kita sudah dihebohkan dengan yang namanya corona. Mulai dari habis Natal sudah mulai muncul satu demi satu jemaat kita terkena corona. Saat itu diantaranya adalah kami berdua, yaitu Vero dengan saya. Yang saya mau saksikan ini kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin semuanya terjadi. Dan kita bersyukur juga untuk Bapak Gembala kita. Bapak Gembala kita seperti orang yang menantang maut benar-benar, seperti orang yang masuk di dalam sarang macan. Karena setiap jemaat yang kena corona pasti beliau yang ngopeni semuanya, mulai dari untuk tes antigen dan sebagainya, cari obat dan sebagainya, cari tempat untuk isolasi dan sebagainya. Pada saat itu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, karena saya sendiri sudah merasakan itu tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember saya ada pelayanan di luar. Berangkatnya belum merasakan apa-apa, tapi pulangnya malam badan sudah mulai gak enak, tulang sudah rasanya sudah sakit semua. Berjalan sampai 1 minggu saya masih bisa ikut ibadah tutup tahun. Tapi anak-anak yang sudah punya badan yang sudah enak sama Pak Gembala disarankan untuk tidak ikut ibadah tutup tahun karena kita jaga semuanya. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan masih pakai hamba-Mu, apapun yang terjadi dan siapapun yang ketemu dengan hamba-Mu, Tuhan lindungi. Saya masih bisa ikut ibadah tutup tahun. Namun setelah itu penciuman sudah mulai hilang, lidah sudah tidak bisa merasakan selama 2 minggu. Saya bilang gini, Tuhan, lah Pak Gembala ini ngopeni jemaat sendiri. Dan saya percaya kalau jemaat takut untuk bantu saya tidak mau itu, karena kondisinya memang benar-benar kondisi yang menakutkan. Saya cuma mintanya sama Tuhan begitu. Kalau memang Tuhan masih pakai Bapak Gembala, pakai hamba-Mu, pakai kami untuk menjadi alat-Mu, Tuhan, lindungi kami. Saya mau membantu apa, naik motor tidak bisa. Ya saya cuma apa yang bisa saya kerjakan, ya saya lakukan. Waktu itu kalau yang mondar-mandir pastinya Pak Gembala ke rumah sakit dan sebagainya, cari tempat isolasi pastinya Pak Gembala. Saya cuma bisa menyediakan makanan yang bisa saya kerjakan. Yang mendistribusikan juga beliau. Saya masak di rumah, beliau yang ngambil ke rumah, kemudian dikirim ke tempat-tempat mereka yang isolasi. Itu pun saya masih, Tuhan, lah ini piye, hamba-Mu tidak bisa bantu apa-apa lagi kayak gitu. Padahal saya sendiri kondisinya kok mesake gitu. Sampai jam 11 malam pun Bapak Gembala kita itu masih wirawiri, masih di jalan untuk carikan obat lah, carikan vitamin lah. Saya dalam hati saya, Tuhan, beri hamba-Mu ini sesuatu yang bisa bantu jemaat untuk bisa meringankan beban beliau. Tapi ternyata ya sudah, ya saya cuma bisa itu. Tapi saya bersyukur, saya minta supaya Tuhan melindungi orang-orang yang bertemu dengan saya. Kami berdua, kena saya sama Vero sudah berusaha cari obat sendiri, cari vitamin sendiri. Saya juga takut ketika anak ini ketemu dengan orang lain, tapi kami sudah bisa menjaga diri kami sendiri, jadi tidak bersinggungan dengan mereka. Ketika saya belanja pun, kalau masak kan harus belanja juga. Tapi saya pun berusaha untuk tidak bersinggungan dengan mereka. Ya sudah, apa yang saya perlu, saya tetap pakai masker. Saya pun tidak berani bilang kalau saya sebenarnya kondisinya seperti itu.
Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya tidak menyaksikan dulu-dulu? Karena apa? Takut nanti penjenengan semua niru saya. Ya kalau benar-benar nanti orang lain tidak ketularan, dan ketularan kan saya nanti yang dimaki-maki gitu. Jadi kalau Tuhan yang suruh pasti Tuhan yang jamin. Dan yang saya bersyukur, puji Tuhan, Pak Bowo, kami serumah berdua kena. Pak Bowo itu kalau yang namanya sakit penyakit, yang namanya sudah usia ya parno banget, apalagi dengan yang klaster kedua ini kan bahaya banget, gampang menular dia, dan resikonya benar-benar menakutkan. Pak Bowo yang kedua ini parno banget, jadi anaknya, istrinya mau pergi mana-mana pun kalau bisa usah kayak gitu. Tapi yang saya bersyukur waktu yang kloter pertama, Pak Bowo diberikan hati yang tidak takut, tidak khawatir, dan tidak punya pikiran kalau anak dan istrinya itu kena corona. Coba kalau Tuhan itu kasih pikiran itu, ya saya enggak mungkin saya diusir. Tapi paling enggak kan saya pasti jadi satu tidur sama Vero pastinya. Selama saya sakit, selama saya menderita corona, saya masih bisa aktivitas biasa, masih bisa, saya berusaha untuk bisa melayani siapa yang perlu saya layani, baik itu di masyarakat, baik itu untuk jemaat yang sakit, saya kerjakan itu. Dan saya bersyukur Pak Bowo tidak ketularan saya, padahal satu kamar kayak gitu, paling enggak sekalipun saya tidur juga pakai masker kok, ya nggak akan ngap ya, tidur tidak pakai masker. Yang namanya satu kamar, ya mesti abab kan, ya nyemprot sana nyemprot sini kayak gitu, yang namanya tidur. Tapi puji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan. Pak Bowo bisa bilang, itu kalau bukan anugerah Tuhan, tidak mungkin. Karena makan saya yang nyediain, semuanya kena tangan saya, semuanya. Jadi semuanya seperti biasa, apa yang saya kerjakan seperti hari-hari biasa. Itulah bentuk pertolongan Tuhan kepada keluarga saya, sehingga Tuhan berikan kekuatan kepada saya, kepada kami sekeluarga, sehingga yang namanya corona kami alami, namun itu juga tidak membuat kami mematahkan semangat kami untuk kami melayani. Justru itu bisa membuat kami bersyukur, karena justru di situ kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pak Marno, Bu Marno, Bu Pur itu setiap hari ngecek WA saya, Bu Harti sehat, kayak gitu. Saya bilang sehat Pak, sehat Bu. Pada kondisi saya sebenarnya tidak sehat. Kalau saya masak, yang saya suruh mencicipi Pak Bu, karena lidah 2 minggu tidak bisa ngerasain apa-apa. Tapi karena Tuhan yang melindungi kami, karena anugerah Tuhan, sehingga kami sekeluarga sampai saat ini masih dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena vitamin, bukan karena obat, namun semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur jemaat Condro sudah diberikan perlindungan Tuhan yang luar biasa, sehingga Bapak Gembala sekalipun juga harus pontang panting ngurusi, tapi puji Tuhan diberikan kesehatan juga, sekalipun batuk sampai beberapa bulan Mbak Kris sampai takut, apa kita suruh periksa batuknya dan sembuh-sembuh gitu. Takut kalau corona, tapi ternyata puji Tuhan tidak. Ya itulah bentuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas doa-doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kami bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Saat kita mau diproses Tuhan, seperti yang sudah Tuhan saksikan tadi, pertolongan Tuhan itu kadang tidak pernah masuk akal ya kalau di pikiran manusia. Sometimes 1 tambah 1-nya manusia itu 2, tapi 1 tambah 2 tambah 5-nya Tuhan itu jadi 5.000. 2 roti dan 5 ikan memberikan makan 5.000 orang. Mungkin satu lagi yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya berikan kesempatan 1 orang lagi
Masih ada waktu? Oh silakan Bu Gunawan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Shalom Bapak Ibu. Selamat mengikuti kebaktian pagi. Kemarin saya sudah pernah bersaksi ya, bersaksi mengenai tentang gula darah saya yang 461. Ini juga mau bersaksi dengan yang sama. Kalau kemarin belum disembuhkan, sekarang bisa dinormalkan kembali. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kami mohon untuk bisa dinormalkan gula darah kami. Tapi kemarin tuh masih turunnya baru sedikit-sedikit. Kemarin saya bersaksinya masih 200-an, dari 461 menjadi 200-an. Terus saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong normalkan gula darah kami. Jadi saya juga tidak ke dokter, juga tidak minum obat-obat, cuma saya mengatur pola makan saya. Terus kapan itu kemarin hari Sabtu yang kemarin itu saya tes kok 103. Wah puji Tuhan, saya sampai nggak bisa tidur dengan gula darah yang turun, dengan turun banyak itu saya malah nggak bisa tidur, saking senengnya ya Pak, saking bahagianya karena Tuhan jawab setiap doa saya. Setelah itu saya cek gula darah, asam urat, kolesterol, ternyata normal semua. Begitu aja Tuhan telah mengabulkan doa kami, menjawab doa kami. Tiap pagi saya doa, setiap malam saya doa, mohon pertolongan Tuhan. Tetap saya selalu bersandar kepada Tuhan, karena apapun Tuhan adalah dokter di atas kalau dokter kami, tabib di atas tabib kami yang sanggup menyembuhkan segala jenis penyakit kami, baik yang berat maupun yang ringan ya Bapak Ibu. Nah itu demikian perkesaksian kami, jadi dari gula 461 menjadi 103. Jadi sudah normal kembali sampai sekarang. Kalau saya habis makan, saya cek lagi, paling naiknya sedikit, paling 110, masih normal, masih di batas normal. Biasanya kalau makan kan harusnya 130, kalau puasa 100. Nah itu sudah termasuk normal. Demikian kesaksian dari kami. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi saya undang, saya harap janji sama Tuhan. Dan kalau sampai gula darah kami turun, saya mau bersaksi. Padahal yang namanya bersaksi, saya mesti gemeter. Nggak tahu tadinya tuh takut karena demam panggung yang belum kebiasaan ke panggung. Jadi makanya tuh saya harus janji saya harus saya tepati pada Tuhan. Terima kasih, demi beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya punya pertanyaan pagi hari ini. Siapapun boleh menjawab. Jangan khawatir, hadiah pasti sudah disediakan. Orang Jawa punya bahasa Jawa, dan satu di antara kata-kata dalam bahasa Jawa itu berbunyi untung. Apa saudara? Untung. Coba ulangi. Untung. Nah, saya mau tanya kepada saudara, ini teka-tekinya. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Untung. Apa? Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Hah? Laba. Ada lagi yang mau jawab? Untung, laba, bati, kira-kira gitu ya.
Nah sekarang kalimatnya seperti ini. Tadi malam hujan des, ya kan? Bocor semua rumah saya. Omahku bocor kabeh. Untung ora banjir. Laba tidak banjir, begitu? Ora ya? Untung ora banjir. Bejo, ya. Bejo ora banjir, ya. Masuk. Ya. Tapi bejo kan bahasa Jawa. Lah pertanyaannya kan bahasa Indonesia ini opo? Untung bahasa Jawa itu bahasa Indonesianya apa? Bejo itu juga bahasa Jawa. Jadi belum ketemu. Jadi gampang tuh pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Apa? Hah? Selamat. Rumah saya ambruk. Selamat aku ragukan. Masuk ya. Tapi kalau itu selamat, bahasa Jawa juga. Bahasa Indonesianya selamat. Iya toh? Hah? Apa? Berkat. Rumahku ambruk. Berkat ora kebuan. Masuk juga saudara-saudara. Iya toh? Nah saudara-saudara sekalian, saya aja cari sampai tanya Mbak Google belum ketemu saudara. Loh, tapi itu nyata toh? Ya enggak? Bulan yang lalu saya kena corona, ya toh. Untung aku dilebokke rumah sakit Panti Wiloso. Coba kena rumah sakit Solo, lewat saya. Kenapa? Karena di Panti Wiloso sudah ada rekam medis saya secara lengkap. Terus dokter-dokter yang menangani saya, dokter-dokter yang sudah biasa tiap bulan itu memeriksa saya. Untung saya diambil Pak Samuel dari Solo, dibawa ke rumah sakit Panti Wiloso, mampir dhisik nang Sate Kempleng Ungaran. Wong nelpon, Mas tolong Bapak diambil bawa ke rumah sakit. Kok yo sik apa? Eling-elinge Sate Kempleng saudara, mampir dulu. Untung saya dibawa ke Semarang. Kalau tidak lewat. Kenapa saudara? Pada waktu saya diambil darahnya, perawat berkata, ambil darah Pak Pendeta agak sulit, karena ternyata darah Pak Pendeta kental, saudara-saudara, dan warnanya hitam. Saya masih waras pikiran saya, saudara. Pada waktu saya mau digledek ke kamar isolasi, saya masih ngomong, Mbak, aku rasa digledek aja aku masih bisa jalan. Saya masih mau dipasang kateter, saudara-saudara sekalian, biar saya kalau kencing nggak ke kamar mandi, saya tolak. Saya suruh pakai pampers, saya tolak.
Sampai Pak Samuel harus tanda tangan menolak pakai kateter sama Pempers. Artinya keadaan saya pada waktu itu cukup gawat. Secara logika saya berpikir ini gawat ini. Apalagi setelah saya mengerti hasil lab, saudara-saudara. Tambah ngeri, dan saya cuma bisa ngomong begini sama Tuhan. Saya nggak ngomong sama anak-anak. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, saya tetap bersyukur. Karena usia saya sudah 71 tahun, dapat bonus 1 tahun sudah. Kan pemazmur mengatakan usia manusia itu berapa? 70. Nah, aku 71 sudah dapat bonus 1 tahun. Aku sudah melayani Engkau Tuhan 45 tahun. Dari usia saya yang 71 tahun. Itu yang saya bisa sampaikan kepada Tuhan, karena saya tahu dari akal sehat saya, pengentalan darah ini kalau tidak cepat diatasi, tepat waktu dan juga tepat obatnya, nggak bisa tertolong. Karena itu saya sedikit agak marah di ruang isolasi UGD. Kenapa lama sekali nggak cepat dibawa ke ruangan? Karena saya tahu kondisi saya pada waktu saya diambil darahnya. Harus cepat-cepat ditangani, saudara-saudara sekalian. Untung. Amin. Dan puji Tuhan, luar biasa. 2 hari di ruang isolasi corona. 2 hari di ruang umum, saudara-saudara. 4 hari saya di rumah sakit, boleh pulang. Dan itu bukan sesuatu yang biasa, itu luar biasa di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Teman-teman saya, keluarga saya, banyak yang berkata khawatir tentang kondisi saya. Karena apa? 1, usia. 2, berat badan lebih, saudara-saudara. Obesitas, kegemukan, itu juga punya pengaruh yang banyak. Jadi kalau pagi hari ini saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan di depan saudara-saudara sekalian, saya bilang untung. Tetapi untung ini yang saya cari nggak ketemu artinya, maka saya artikan sendiri. Artinya adalah haleluya. Puji Tuhan. Syukur. Alhamdulillah. Masuk enggak, saudara? Masuk toh? Masuk, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur. Alhamdulillah, masuk, saudara-saudara. Ini kata untung. Dan pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Yang orang-orang Israel lewat pemazmur, saudara-saudara, dia mengatakan untung, haleluya, puji Tuhan, syukur. Yuk kita sama-sama membuka dari Mazmur 107. Saya nggak akan baca seluruhnya lebih dulu, tapi saya akan coba menjelaskan dari bagian per bagian. Firman Tuhan yang berkata, nyanyian syukur bagi orang-orang yang ditebus Allah. Untung. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Kenapa pemazmur berkata untung, puji Tuhan, syukur?
bersyukur. Haleluya. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara-saudara sekalian, ayat 4 sampai dengan ayat 9 berkata, haleluya, puji Tuhan. Orang-orang yang tersesat di mana, saudara? Padang belantara, di gurun pasir, saudara-saudara. Di Israel sana itu adanya gurun pasir. Tersesat di gurun pasir, tidak bisa ketemu rumah orang. Dan orang yang sudah tersesat di tempat yang seperti itu, makanan tidak ada, air tidak ada, malam kedinginan, siang kepanasan. Nunggu apa nih, saudara? Nunggu koite, tinggal tunggu kematian. Itu orang yang tersesat di padang gurun. Mengerikan, saudara sekalian. Sangat menakutkan keadaan yang seperti itu. Saya pernah mengalami satu hari suntuk saya tersesat. Karena saya lepas dari satu rombongan 4 orang pada waktu itu, yaitu naik gunung yang namanya Gunung Kukusan di tempat saya dulu, saya pada waktu saya di desa. Satu hari saya nggak bisa pulang, saudara-saudara sekalian. Saya ngikuti berjalan, tapi nggak ketemu kampung sama sekali. Dan saya merasa tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Saya lihat puncaknya gunung. Saya pikir, oh, ke sana saya harus pulang. Saya ikuti, saya ke sana. Tapi ternyata, saudara-saudara sekalian, apa yang saya ikuti menurut hati saya bertambah jauh dari rumah saya. Apa yang harus saya perbuat, saudara-saudara? Saya belum kenal yang namanya Yesus. Saya belum kenal yang namanya Juru Selamat. Saya berkata, oh, Mbah Buyutku, tolong aku, Mbah Buyutku. Bisa nih ngomong cuman seperti itu, saudara-saudara. Satu hari saya tersesat. Saya tidak menemukan jalan. Dan perasaan saya demikian menakutkan, karena di tengah-tengah hutan belantara, dan hutan itu masih ada harimau, hutan itu masih ada ular-ular yang besar, hutan itu masih ada binatang-binatang buas, saudara-saudara sekalian. Saya membayangkan aku ketemu macan piye, ini aku ketemu ulo sing gede piye. Mengerikan sekali, saudara-saudara sekalian. Tapi puji Tuhan, setelah satu hari saya tersesat, saya dengar ada satu suara. Suara itu suara orang. Suara itu suara orang. Saya dengarkan baik-baik dari mana asalnya. Kemudian saya telusuri jalan menuju ke suara itu. Dan sekarang, hari ini saya bisa berkata, haleluya. Puji Tuhan, aku ketemu orang selamat. Untung. Dulu saya berkata,
berkata, untung hari ini saya berkata, haleluya, puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan saya hidup sampai hari ini. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita sebetulnya juga demikian. Kita pernah berjalan di tengah-tengah padang gurun mungkin. Kita pernah berjalan di tengah-tengah padang belantara. Kita sudah berusaha ke sana kemari mencari yang namanya keselamatan, saudara-saudara. Engkau mungkin pernah tiap-tiap hari Senin dan hari Kamis engkau berpuasa, puasa Senin Kamis. Engkau mungkin pernah mencari keselamatan dengan cara-caramu, saudara-saudara. Tiap hari-hari tertentu mencari tempat yang tersembunyi. Engkau menyendiri di sana, atau engkau menemukan kuburan orang tuamu. Engkau berbicara di sana untuk mencari keselamatan. Atau engkau mungkin cari orang-orang pinter, orang-orang pandai untuk mencari keselamatan. Hidup ini, saudara-saudara sekalian, laksana padang belantara. Manusia itu tersesat oleh karena dosa. Manusia sudah tersesat, tidak mengerti jalan keselamatan. Manusia sudah tersesat, tidak mengerti dan melihat jalan ke surga. Tapi hari ini kita berkata, untung. Puji Tuhan. Karena di dalam perjalanan saya dan saudara-saudara sekalian, kita menemukan satu nama, satu sosok. Dan nama itu adalah nama di atas segala nama. Siapa, saudara? Yesus Kristus, Juru Selamat. Dia yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu sendiri. Dulu mungkin engkau mengalami ketakutan yang luar biasa. Pada waktu engkau memikirkan, bagaimana kalau satu kali waktu aku mati, kemanakah diriku? Engkau takut menghadapi hal kematian, saudara-saudara sekalian. Tetapi sejak kita ketemu dengan Yesus, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tapi engkau akan hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dan itu sudah kita temukan di dalam perjalanan hidup kita. Kalau itu sudah kita temukan, saudara-saudara sekalian, apa yang mesti kita lakukan? Oh Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Aku berkata, untung dalam perjalanan hidupku aku ketemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Dan biarlah ucapan syukur kita tidak terbatas hanya di dalam kata-kata. Betul, saudara? Tidak terbatas hanya di dalam kata, oh haleluya, puji Tuhan. Tidak terbatas tiap-tiap hari kita berkata, puji Tuhan, aku bersyukur. Enggak. Tapi ayo kita katakan di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Saya berkata pada waktu di rumah sakit, Tuhan, kalau Kau ambil, aku bersyukur kepadamu. Engkau sudah kasih bonus 1 tahun. Aku sudah melayani, menyerahkan hidupmu 45 tahun. Rela meninggalkan. Tapi kalau engkau masih berhidup kepadaku ya Tuhan, saya berkata, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk membuktikan kata ucapan syukur haleluya di dalam pelayanan dan pelayanan.
siapapun saudara-saudara sekalian, engkau telah mendapatkan jalan keselamatan. Dari saat-saat pencarian dalam hidupmu, engkau gak menemukan apa-apa dan engkau berkata sia-sia semuanya. Tapi hari ini engkau berkata, puji Tuhan, haleluya, aku sudah menemukan Yesus. Aku sudah menemukan rumah. Rumah di mana? Rumah kekal di surga. Ya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ayatnya bisa ikutin di sana juga ya. Ayat 10 sampai ayat 15. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Saudara-saudara sekalian, ini berbicara mengenai orang-orang yang ada di dalam hukuman, saudara. Di balik jeruji besi, di balik jeruji tembaga, saudara. Mereka nggak bisa kemana-mana, mencekam keadaannya, susah keadaannya, dikurung, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Firman Tuhan katakan karena telah memberontak. Memberontak terhadap siapa? Memberontak terhadap Allah. Memberontak terhadap Allah dan menerima hukuman. Leboke bui, saudara-saudara. Buinya Tuhan, saudara-saudara. Karena memberontak kepada Tuhan, Tuhan beri dia hukuman. Hidup yang tidak pernah mengalami damai sejahtera, itu juga bisa hukuman Tuhan. Hidup yang penuh dengan kekhawatiran, hidup yang penuh dengan kesusahan, orang yang memberontak terhadap kebenaran firman Tuhan akan mengalami hal-hal seperti itu. Tidak mendapatkan ketenangan di dalam dirinya, selalu bertanya, kapan aku bebas, kapan aku keluar, kapan aku selesai dari penjara ini. Puji Tuhan kalau sekarang ini orang-orang di penjara kena hukuman 10 tahun, paling-paling 4 tahun harus metu, saudara. Ya. Loh, kalau hukuman pada waktu dulu, termasuk kalau kita belajar dari hukuman yang diberikan kepada Paulus dan kawan-kawannya, yang ada dalam benak mereka cuman kapan aku dieksekusi. Eksekusinya mati, saudara-saudara sekalian. Mungkin dalam perjalanan kita, saudara sadari atau tidak, engkau memberontak terhadap Tuhan. Engkau memberontak terhadap Allahmu yang sudah menyelamatkan engkau. Engkau tidak lagi mau mengikuti jalan Tuhan, menuju kepada damai sejahtera, sukacita, kedamaian yang Tuhan sediakan. Maka yang ada padamu adalah kekhawatiran, kekhawatiran dan kekhawatiran, kesusahan demi kesusahan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Terus itu engkau rasakan, saudara-saudara sekalian. Persoalannya, apakah itu finish dari Tuhan?
Apakah hukuman dari Tuhan mungkin itu terjadi dalam diri saudara, dan itu merupakan yang terakhir di dalam dirimu? Firman Tuhan yang sudah kita baca, pada waktu seperti itu, dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang nggak disebut namanya, nggak disebut ini wong Israel apa wong Yunani apa wong Ibrani, tidak. Ini menandakan apa, saudara sekalian? Firman Tuhan itu untuk kita semua, nggak terbatas untuk orang Israel. Pada waktu itu mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan mereka. Amin. Tuhan membebaskan mereka. Apa artinya dalam hidup kita sekarang? Mungkin kita mengalami bagaimana hukuman Tuhan terhadap diri kita, karena kita jauh dari para Tuhan, karena kita memberontak dari para Tuhan. Tapi sekali lagi, itu bukan finish. Kita punya Tuhan yang maha sayang dan maha kasih. Saudara ingat ada dua anak, sulung dan bungsu. Siapa yang pergi dari bapaknya, sulung atau bungsu? Sulung atau bungsu? Bungsu ya, bungsu pergi. Warisan tidak dibawa, berfoya-foya, sengsara, menderita. Biasanya mangan capcay, tapi hari itu dia makan makanannya babi, ya. Sengsara, menderita, saudara-saudara sekalian. Finish. Tapi kita lihat semuanya pada waktu si bungsu menyadari akan semua kekeliruan dan kesalahannya, maka dia ambil sebuah keputusan. Wis aku tak balik maneh ke rumah bapakku. Bapakku sebetulnya sayang kepadamu. Balik, saudara-saudara sekalian, ya, balik dengan mata tertunduk, nggak berani lihat kanan kiri orang-orang kenalan. Mungkin balik dengan sembunyi-sembunyi, bisa saja, saudara. Dulu berangkat dengan pakaian keren, tapi sekarang balik dengan baju compang-camping. Dulu berangkat dengan tubuh yang bongsor karena makan terjamin, sekarang pulang dengan badan yang kurus. Apa yang terjadi, saudara? Dari kejauhan si bapak sudah melihat anaknya yang sudah berubah. Kejauhan si bapak ini sudah tahu itu anak. Ditolak, saudara? Ya. Hai sulung, siapkan lembu yang paling tambun, potong untuk kita berpesta. Oh, saudara-saudara sekalian, kesalahan kita di hadapan Tuhan, pemberontakan kita di hadapan Tuhan, sikap kita yang gak menurut di hadapan Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bertobat, mengakui segala kesalahannya, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan Sang Maha Pengampun, Dia akan menerima kita semua sebagai anaknya yang dikasihi. Kalaupun keadaan seperti ini ada di dalam hidup kita, jangan menjadikan kita putus asa, tapi mari kita sadar untuk apa? Yuk kita cepat kembali kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, ayat 16 sampai 22. Ayat 17, langsung ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan,
dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang yang mengalami sakit, saudara-saudara sekalian. Dan orang sakit pada waktu perjanjian lama itu biasanya dihubungkan dengan dosa. Orang itu kalau berdosa atau orang itu kalau sakit karena berdosa. Kalau di kampung saya dulu kalau ada orang sakit, orang bilang kesambet. Itu di kampung saya dulu, di desa saya dulu. Kalau ada orang sakit, ya kesambet gitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sekarang ini zaman sudah maju. Sakit tidak identik dengan dosa, ya. Sakit mungkin karena kita kurang menjaga kesehatan. Sakit mungkin karena memang lagi pandemi podo kena, ya toh. Podo kena corona karena zaman pandemi. Namun saudara-saudara, ini berbicara mengenai dosa manusia. Dosa manusia. Yang kemudian firman Tuhan di sini berkata, dia mengalami sakit, ragi lemangan, saudara-saudara. Nggak mau makan. Sama semua makanan muak. Nggak bisa makan. Loh, kayak corona ya, Bu, saudara-saudara. Corona apa tutup, nggak ngerti, saudara. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan muak sama makanan. Artinya nggak doyan makan, saudara-saudara sekalian. Keadaannya cemas, penuh dengan kekhawatiran karena sakit penyakit yang ada pada dirinya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi firman Tuhan katakan di sana, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru-seru dan memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur, saudara-saudara, dan biarlah mereka mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kita bisa sakit, saya bisa sakit, Bu Harti bisa sakit, sopo nek sakit corona ini, sopo sing alumni corona, angkat tangan. Alumni ya. Saudara-saudara, alumni corona, saudara-saudara. Kita bersyukur ya, ngerasake corona ya. Bisa mengatakan ojo sampai kena corona, ora enak kena corona. Ya. Bersyukur. Tetap kita bersyukur. Karena dosa atau tidak, tetapi kita bisa berseru-seru kepada Tuhan. Bu Harti berseru-seru kepada Tuhan. Aku cuma ngomong Tuhan, mbok pundhut ya monggo. Tetap diberi hidup ya, hidup itu kesempatan. Persembahkanlah syukurmu kepada Tuhan. Tuhan telah menyembuhkan engkau, saudara-saudara sekalian, dari segala sakit penyakitmu pada waktu engkau berseru kepada Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Pengalaman-pengalaman ini juga pengalaman-pengalaman kita, bukan? Tuhan siap memberikan kesembuhan bagi penyakit apapun juga. Yang keempat, ayat 23 sampai 32.
nggak saya baca untuk mengurangi waktu ya. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, ini orang yang lagi di laut, saudara-saudara, mengarungi laut, angin badai menimpa dan akan menghancurkan mereka. Keadaan di laut, saudara-saudara, kalau sudah ada badai, mabuk kabeh biasanya ya. Wah, suasana sangat gak enak, saudara-saudara sekalian. Habis makan kenyang tumpah semua, belum makan sakit perutnya karena yang ditumpahin sudah nggak ada, saudara ya. Itu keadaan di laut. Kalau ada badai, lautan kemudian berguncang, saudara-saudara sekalian, mengerikan sekali. Nggak ada yang dilihat kiri kanan, muka belakang, semua laut, saudara-saudara. Tetapi mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menghentikan badai itu. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hidup kita tidak cuma angin sepoi-sepoi basah. Hidup kita bukan cuma di jalan tol, tapi hidup kita mungkin harus mengalami badai, mengalami guncangan-guncangan, mengalami persoalan-persoalan, mengalami masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita mungkin sampai berkata, Tuhan, aku nggak mampu mengatasi ini, aku nggak kuat mengatasi ini, aku nggak bisa untuk mengatasi ini. Saudara-saudara sekalian, kita dibawa oleh firman Tuhan untuk apa? Berseru kepada Tuhan. Saya nggak tahu keadaan saudara pagi hari ini. Mungkin ada yang sedang di tengah-tengah badai yang besar. Engkau berharap kepada tetanggamu nol. Engkau berharap kepada anakmu nihil. Engkau berharap kepada pendetamu lagi di luar kota. Kemana engkau berharap? Pagi ini diingatkan oleh Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Badai kehidupan, masalah, persoalan di dalam hidup orang Kristen bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu akan dan bisa terjadi kapanpun juga. Kita tidak imun terhadap persoalan, kita tidak imun terhadap masalah, tetapi kita tetap berkata, untung aku punya Tuhan Yesus yang sanggup menolongku. Dan terakhir, saudara-saudara, yang terakhir, yuk kita lihat bersama-sama. Ayat 33 dan seterusnya. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang, tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang pasir menjadi kolam air, menjadi kolam. Bisa, saudara? Air jadi kering, gurun jadi kolam, bisa? Bisa. Itu hutan-hutan yang subur di Kalimantan itu sekarang lagi pada banjir, saudara-saudara. Lagi pada banjir. Banyak kota-kota di sana, saudara-saudara, karena kebanjiran. Dulu nggak pernah banjir. Karena hutan-hutan itu masih utuh. Air hujan menyerap ke dalam tanah lewat hutan-hutan yang ada.
Tapi setelah hutan-hutan dibabati, saudara-saudara, maka jadilah banjir di mana-mana. Sudah pernah lihat? Walaupun itu hanya digambar di Google saja. Satu kota namanya Dubai. Mas Yoyo nggak tahu udah berapa puluh kali ke Dubai, saudara. Dubai itu dulu padang pasir semua, lalu dibangun, saudara-saudara. Sekarang menjadi kota atau negara yang sangat kaya dan terindah di dunia, saudara-saudara. Saya melihat, saya membaca, ada yang namanya taman bunga tercantik di dunia, luar biasa. Udah pernah ke sana belum Mas ya? Sudah. Taman bunga, saudara-saudara sekalian. Itu gurun pasir. Gurun pasir menjadi pancaran-pancaran air yang menyegarkan. Sekarang terjadi, dulu gurun pasir. Dulu hutan belantari yang hijau royo-royo, sekarang jadi padang pasir. Makanya saya pernah cerita, kalau saya pulang dari Israel, dari pesawat itu, pulang dari Israel ke Yordania, gurun pasir kiri kanan, dari Mesir menuju ke Israel, kiri kanan itu gurun pasir, saudara-saudara sekalian. Tapi sekarang kalau sudah lewat situ kiri kanan, lewat tomat yang ranum, buah-buah yang menyegarkan, pohon-pohonan yang hijau royo-royo, saudara-saudara sekalian. Gurun pasir. Dulu saya ke Kalimantan, kemana-mana lihat hutan, tanaman. Sekarang gersang. Artinya apa? Hidup manusia kadang-kadang tidak bisa memelihara apa yang Tuhan telah berikan. Tetapi juga ini berkata, hidup manusia mungkin hari ini ada di atas, besok ada di bawah. Ada sebuah perubahan dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita menyikapi akan hal itu? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang terakhir, sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Allah. Kalau hari ini kita lagi di atas, jangan lupa sama Tuhan. Kalau kita sekarang sedang di atas, jangan bersombong. Kalau hari ini engkau sedang di atas, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau sekarang punya jabatan yang mungkin paling tinggi di tempatmu, jangan kau lupa diri. Satu kali waktu kita bisa di bawah. Dan bagaimana pada waktu kita di bawah? Orang yang berhikmat tidak perlu putus asa, tidak perlu melokro hidupnya. Tapi disitulah pada waktu kita di bawah, justru kita bisa menata diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimanakah hidup ini? Sudah betulkah hidup ini di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mensyukuri segala sesuatu di hadapan Tuhan? Sudah siapkah kalau satu kali waktu kita harus kembali kepadanya? Saudara-saudara sekalian, pada waktu di atas jangan sombong. Pikirkanlah yang di bawah. Pada waktu kita di bawah, nggak perlu kita iri hati dengan yang di atas. Tetap kita mensyukuri apa yang ada. Orang yang berhikmat adalah orang akan mengambil sikap yang positif di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya ulangi sebelum kita berdoa, ayat yang terakhir berkata, siapakah orang yang berhikmat? Orang yang seperti itu adalah orang yang memegang akan firman Tuhan. Siapakah orang yang berhikmat?
Orang yang beriman adalah orang yang tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang ya dan amin. 4 keadaan manusia di atas yang sudah kita dengar bersama-sama mencerminkan keadaan kita semua bisa mengalami dan sudah mengalami hal-hal yang seperti di atas. Dan biarlah kita pertahankan terus, di mana kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan, kita tetap memegangkan kebenaran firman Tuhan, kita tetap berjalan di dalam firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu. Biar firman ini menjadi berkat bagi setiap kami yang sudah mendengar. Sehingga kalau kami sebentar pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami dibekali dengan kebenaran, kami dikenyangkan dengan kebenaran, dan kami dimampukan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menyimak kegiatan pelayanan gereja kita selama 1 pekan ini, kita bisa menyimak di dalam warta gereja yang tercetak, juga dapat menyimak melalui grup WA Gia Condrokusumo. Nanti sore pada pukul 15 ada acara Genji. Ibadah akan dilakukan secara offline. Pujian Saudari Larissa, musik Saudara Radian, Saudara Nathan, dan Saudara Febri. Pada pukul 9:30 Tunas Remaja mengadakan ibadah offline, saudara. Hari Selasa tanggal 28 September 2021 ada persekutuan doa malam petugas Ibu Paulina. Hari Rabu ada pendalaman Alkitab pada pukul 6:30 malam, diadakan secara online. Pembicara Penatua Dani. Hari Kamis PPK masih diliburkan, sedangkan hari Jumat KPK bertempat di gereja dengan pembimbing pujian Ibu Riyati, musik Pendeta Samuel, ya nggak salah ya, Pendeta Samuel. Firman Tuhan Diaken Kristiana SW, nggak terbalik ya, jadi memang jadwalnya seperti itu, puji Tuhan. Hari Sabtu persekutuan doa pagi masih diliburkan. Laporan persepuluhan adalah terkumpul sejumlah Rp8.660.000. Sedangkan laporan keuangan hari baru masih mengalami kekurangan sebesar Rp8.582.000. Pemasukan pembangunan kas pembangunan tahap ketiga adalah Rp10.701.930. Kami keluarga besar Gia Condrokusumo mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joko Purnomo dalam ibadah pada pagi hari ini yang sudah menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan semakin memberkati Bapak dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam keluarganya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beberapa calon nama Majelis Gia Condrokusumo 2001-2025 sudah muncul. Ada 3 orang. Yang pertama saya bacakan adalah Bapak Danu Nugroho. Beliau adalah istri dari Ibu Tika yang duduk di depan. Yang kedua adalah Bapak Purwoko Budi Gunawan.
Yang ketiga adalah Bapak Budi Santoso, BL. Kita tetap pergumulkan dalam doa biarlah Tuhan memakai para calon-calon majelis ini untuk melayani pekerjaan Tuhan, mendampingi Pendeta Samuel Priyotomo sehingga gereja kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin berdampak buat banyak orang. Minggu depan merupakan minggu pertama di bulan Oktober. Jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik agar tubuh dan darah Kristus menjadi berkat bagi kehidupan iman kita semuanya. Yang kedua, memberikan persepuluhan. Mari kita memberikan persepuluhan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Demikian pelayanan kita Warta Gereja selama sepekan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Marno untuk doa syafaat dan juga pengumuman. Ya, mungkin pada bertanya-tanya. Yang pertama adalah ini kenapa bakal calon majelis Gia Condrokusumo ini kok cowok semua ya? Danu, Mas Purwoko dan Di, wah cowok semua ya. Jangan khawatir, nanti ada rilis nama-nama yang cewek ya. Ada ya, nanti dilanjutkan dengan yang cewek. Lah kenapa yang cowok dulu? Jadi setelah diumumkan seperti ini, nanti Bapak Ibu selaku jemaat Gia Condrokusumo bisa memberikan masukan kepada kami. Kami di sini adalah majelis, bisa saya, Pak Marno, Bu Harti, yang sekiranya menurut Bapak Ibu ada ganjelan kenapa nama ini muncul gitu ya. Misalnya kok kayaknya nama ini kok muncul, saya merasa kurang pas gitu misalnya, atau biasa disebut dengan keberatan-keberatan, boleh disampaikan ke majelis ya. Tentu pribadi ya, jangan disampaikannya terus di-sharing di TikTok ya. Ya pribadi ya. Ya, nah, kenapa dikeluarnya yang cowok dulu? Ya biasanya cowok ini banyak dikaliku laki-lakinya ya. Kalau yang cewek biasanya rata-rata udah ACC semua ya. Jadi yang cewek minggu depan ya, yang nama-nama wanita akan muncul ya. Tapi untuk saat ini 3 nama ini yang muncul ya, silahkan Bapak Ibu udah pada kenal atau masih bingung mana ini yang namanya Mr. Busan? Ada yang tahu Busan? Do you know Busan? Ya, tahu nggak Busan ya? Itu orang Korea ya, Busan ya. Ya, Mas Budi, Pak Danu dan Pak Purwoko ya. Pak Purwoko ada datang? Oh, nggak datang ya. Jadi 3 nama sementara itu yang saya sampaikan ya. Itu dari saya tambahannya.